Aula sekolah dipenuhi riuh siswa dan guru. Lampu sorot menyoroti panggung sederhana. Arga berdiri kaku di depan papan proyek sainsnya. Wajahnya pias. Kemejanya yang lusuh terasa panas di bawah tatapan ratusan pasang mata. Tangannya gemetar memegang pointer. Ia mencoba menjelaskan idenya tentang pengolahan limbah organik sederhana, namun suaranya nyaris tak terdengar. Di barisan depan, Bu Rita, guru matematika sekaligus koordinator lomba, melipat tangan. Tatapan skeptisnya mengunci Arga. Ia melirik jam tangan, seolah waktu Arga hanyalah buang-buang. Di sebelahnya, Bima, siswa populer dengan seragam rapi dan proyek robot canggih, tersenyum sinis, seolah tahu Arga tak akan pernah selevel dengannya. Arga berusaha menyampaikan poin-poin penting, namun presentasinya terkesan terburu-buru dan tidak terstruktur. Diagram yang ia gambar dengan tangan, meski akurat, terlihat kurang profesional dibandingkan cetakan berwarna proyek lain. Rasa minder menggerogoti, membuat otaknya beku, lupa akan detail-detail yang telah ia pelajari mati-matian semalaman. Cukup, Arga. Ide bagus, tapi penjelasannya kurang. Potong Bu Rita dingin, mengambil alih mikrofon. Tatapan meremehkannya membuat Arga tertunduk. Aura kekecewaan menyelimuti Arga. Ia tahu usahanya semalam suntuk seperti tak berarti di mata mereka. Seisi aula terasa menghakiminya. Waktu pengumuman tiba. Nama-nama pemenang bergema diakhiri dengan Bima sebagai juara 1. Tepuk tangan riuh, namun Arga hanya merasakan hampa. Matanya berkaca-kaca melihat Bima berpose bangga di samping piala mengkilap, seolah seluruh dunia miliknya. Sementara Arga seolah tak terlihat. Arga baru saja ingin meninggalkan aula ketika panggilan Bu Rita menghentikannya. Wajahnya tegang, nada bicaranya berubah tajam. Ia meminta Arga datang ke ruang guru segera. Sebuah firasat buruk merayapi hatinya, seperti awan mendung yang siap menumpahkan badai di atas kepalanya. Di ruang guru, beberapa guru dan kepala sekolah, Pak Arman, sudah menunggu. Tatapan mereka menusuk. Bu Rita membuka lembaran kertas, menunjuk beberapa poin. Ide pengolahan limbah Arga mirip dengan konsep dasar proyek robot pemilah sampah Bima, katanya dengan nada menuduh. Kau menjiplak kan? Darah Arga berdesir. Ia merasa dituduh tanpa bukti, seolah idenya yang orisinal direnggut paksa. Ia mencoba membela diri, menjelaskan bahwa konsepnya sudah ada jauh sebelum lomba. Namun, suaranya tercekat oleh amarah dan kekecewaan yang mendalam, membuat pembelaannya terdengar lemah. Sudah jelas idemu itu cuma tiruan, jangan coba mengelak, sambung Pak Arman, nadanya meremehkan. Wajahnya menunjukkan kekecewaan, seolah Arga adalah aib sekolah. Arga merasa hancur, harga dirinya runtuh di depan orang-orang yang seharusnya menjadi panutannya. Ia ingin berteriak, namun suaranya tak keluar. Kabar tuduhan penciplakan itu menyebar cepat. Arga dijauhi teman-temannya. Bisik-bisik menghantui langkahnya di koridor. Malu, marah, dan perasaan tertindas bercampur aduk, menciptakan lubang hitam di dadanya. Ia pulang ke kontrakan lusuhnya dengan hati yang remuk. Dunia terasa gelap dan tanpa harapan. Hari-hari Arga dipenuhi keheningan. Ia sering mengurung diri di kamarnya yang sempit, menatap dinding kusam. Rasa sakit atas tuduhan palsu itu begitu pekat, menjadikannya enggan bicara, bahkan pada ibunya yang khawatir. Dunia di luar jendela seolah tak lagi menarik, hanya menjadi pengingat akan luka hatinya. Melihat Arga terus merana, ibunya diam-diam meletakkan sebuah buku bekas di meja belajarnya, berjudul Dari Nol Menuju Puncak, Kisah Para Penemu Hebat. Arga awalnya acuh, namun rasa penasaran perlahan mendorongnya membuka halaman pertama. Ia mulai membaca, perlahan tenggelam dalam kisah-kisah perjuangan. Setiap cerita dalam buku itu membakar semangat Arga. Ia melihat kemiripan antara dirinya dan para penemu yang diremehkan, namun tak pernah menyerah.
Mata Arga mulai berbinar, tekad baru muncul dari dasar jiwanya. Ia menyadari kecerdasannya adalah anugerah, bukan kutukan, dan ia harus membuktikannya. Arga mulai melakukan riset, membaca buku-buku sains dari perpustakaan umum yang usang. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan sketsa dan perhitungan, mengembangkan proyek pengolahan limbahnya. Ia tak lagi peduli dengan pengakuan dari sekolah, fokusnya kini adalah menyempurnakan idenya sendiri secara mandiri dan diam-diam. Suatu sore, saat Arga mencari referensi di perpustakaan kota, Pak Indra, guru TIK sekolah mereka yang dikenal lebih modern dan suportif, tak sengaja melihat Arga fokus membaca jurnal ilmiah. Pak Indra mendekat, mengamati sketsa Arga, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Pak Indra tidak banyak bicara, hanya menawarkan Arga akses ke komputer laboratorium sekolah sepulang sekolah saat lab kosong. Untuk riset, katanya singkat, tatapannya menyiratkan pengertian. Arga merasakan secercah harapan. Ada seseorang yang melihat potensinya, bukan hanya kekurangannya. Di lab komputer, Arga bekerja keras. Ia belajar perangkat lunak desain 3D, membuat prototipe virtual proyeknya dengan detail luar biasa. Malam-malam yang sebelumnya ia habiskan merenung, kini dipenuhi dengan suara ketikan keyboard dan cahaya monitor. Proyeknya semakin matang, semakin inovatif, jauh melampaui ide awalnya. Risa, teman sekelas Arga yang juga pendiam dan cerdas, sesekali melihat Arga di lab. Ia tak pernah bertanya atau mengganggu, hanya sesekali meninggalkan catatan kecil berisi referensi jurnal atau artikel ilmiah yang relevan. Dukungan diam-diam ini menghangatkan hati Arga, memberinya kekuatan untuk terus maju. Arga kemudian menemukan informasi lomba inovasi teknologi tingkat provinsi. Tanpa ragu, ia mendaftar secara daring menggunakan data pribadinya. Ia mengisi formulir, mengunggah ringkasan proyeknya, dan video singkat demonstrasi virtual. Harapannya tidak lagi pada pengakuan, tetapi pada pembuktian diri. Ia bekerja keras mewujudkan prototipe fisik di rumah, memanfaatkan barang bekas dan alat sederhana. Mesin pengolah limbahnya mulai terbentuk meskipun belum sempurna. Ada baret dan lecet di tangannya, namun Arga tersenyum, merasakan kepuasan dari setiap usaha yang ia tanamkan. Rasa percaya dirinya perlahan tumbuh kuat. Hari pengumuman final Lomba Inovasi tingkat provinsi tiba. Gedung pertemuan megah di pusat kota dipenuhi peserta, juri, dan tamu undangan. Suasana di sekolah Arga masih seperti biasa, sibuk persiapan ujian akhir, tanpa ada yang menyadari langkah besar yang telah diambil Arga. Arga datang sendiri, mengenakan kemeja bersih yang dipinjam dari ayahnya, sedikit kebesaran namun rapi. Ia membawa tas berisi prototipe proyeknya yang kini lebih kokoh dan berfungsi. Ada sedikit gugup, namun keyakinan memancar dari matanya, seolah ia sudah siap menghadapi apa yang terjadi. Ia menata meja presentasinya, menyiapkan layar dan kabel. Beberapa peserta lain, kebanyakan dari sekolah elit dengan sponsor besar, melirik Arga dengan penasaran, namun tak ada yang menyapa. Arga tidak peduli, fokusnya hanya pada presentasi dan kesempatan untuk menunjukkan apa yang ia mampu. Juri berkeliling, mendengarkan presentasi setiap peserta. Ketika tiba giliran Arga, ia menjelaskan proyeknya dengan lancar dan percaya diri. Setiap detail, setiap perhitungan, setiap fitur inovatif ia paparkan dengan jelas. Suaranya tidak lagi gemetar, melainkan penuh keyakinan dan pengetahuan. Para juri mengangguk-angguk, sesekali mengajukan pertanyaan teknis yang Arga jawab dengan lugas. Salah satu juri bahkan terkesan dengan efisiensi biaya dan kemudahan replikasi proyek Arga yang memang dirancang untuk masyarakat sederhana. Senyum tipis mengembang di bibir Arga, ia tahu usahanya dihargai. Tiba saatnya pengumuman pemenang. Suara MC bergaung di seluruh ruangan, menyebutkan nama-nama finalis. Detak jantung Arga berpacu kencang.
Kemudian, nama Arga disebut bukan sebagai finalis biasa, melainkan sebagai pemenang utama Lomba Inovasi Teknologi Provinsi. Ruangan riuh dengan tepuk tangan. Bu Rita dan Pak Arman, yang kebetulan hadir sebagai perwakilan sekolah untuk mendampingi siswa lain dari sekolah mereka yang juga ikut serta, mematung di tempat. Wajah mereka pucat pasi, tak percaya apa yang mereka dengar. Mata mereka terbelalak melihat Arga naik ke panggung, senyumnya kini penuh kebanggaan. Arga menerima piala dan piagam penghargaan. Kamera menyorotnya. Ketika diwawancarai, ia berbicara dengan tenang. Saya bersyukur atas setiap tantangan. Itu yang membentuk saya. Terima kasih untuk mereka yang diam-diam mendukung dan untuk pengalaman yang mengajarkan bahwa inovasi sejati lahir dari tekad, bukan hanya fasilitas. Bu Rita dan Pak Arman menunduk malu. Tatapan mereka saling menghindar. Mereka menyadari kekeliruan fatal mereka. Proyek Arga akan mewakili provinsi di tingkat nasional, sebuah prestasi yang tak pernah disumbangkan sekolah mereka sebelumnya. Penyesalan mendalam merayapi hati mereka. Arga meninggalkan gedung dengan kepala tegak, piala di tangannya terasa ringan. Beban di hatinya sirna, digantikan oleh kelegaan dan kebanggaan yang tak terhingga. Ia tidak perlu membalas dengan kata-kata kasar, prestasinya telah berbicara lebih lantang dari apapun. Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang membungkam semua keraguan.